Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi ya'tazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhalun wa yartaji'uz zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, tidak dapat dipungkiri di tengah-tengah virus yang sedang mewabah, yang sangat membahayakan dan juga begitu ditakuti oleh semua orang, maka tentunya keselamatan menjadi satu-satunya sesuatu yang paling diharapkan oleh semuanya. Sudah merupakan sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa seorang hamba akan dikatakan melampaui batas dalam tindakannya ketika dia mengharapkan keselamatan dalam hidupnya, sementara dia mengabaikan terhadap kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal buah keselamatan tidak akan ia dapat manakala seorang hamba tidak menanam pohon ketaatan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah nasihat kepada sepupunya Ibnu Abbas, yang nasihatnya sangat bermanfaat bagi seluruh umatnya. Kata beliau, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka." Hai nak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau hendak meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau hendak meminta pertolongan, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, secara ringkas inti dari nasihat ini dijelaskan pada kalimat pertama di awal hadis, yaitu jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Imam Ibnu Daqiqil Ain memaknai lafaz jagalah Allah, yaitu seorang hamba mesti menjaga ketaatan kepada Rabb-nya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka dengan demikian, barang siapa yang melakukan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan hamba yang seperti ini ke dalam golongan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Melalui firman-Nya, Allah menegaskan dalam surat Qaf ayat 31 sampai 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Dan didekatkanlah surga kepada mereka orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada orang-orang yang selalu kembali kepada Allah dan memelihara batasan-batasannya. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah sedangkan dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang kepada Allah dengan membawa hati yang bertaubat. Pemirsa yang dirahmati Allah, menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, lafaz menjaga dalam ayat ini ditafsirkan dengan makna menjaga batasan-batasan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangannya, serta bertaubat dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Begitu juga Imam Abdurrahman As-Sa'di, beliau menafsirkan ayat ini bahwa sesungguhnya surga dengan segala kenikmatannya dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang awam,
yaitu orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, yaitu kembali dalam setiap waktunya. Juga dengan cara mentauhidkannya, mencintainya, dan mengingatnya, serta meminta pertolongan hanya kepadanya. Juga surga itu dijanjikan bagi para hafiz, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga batasan-batasan Allah, menjaga tauhid dan syariat yang diperintahkan kepadanya, dan batasan-batasan yang telah digariskan untuknya. Pemirsa yang dirahmati Allah, secara tegas hadis di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya penjagaan dari Allah adalah merupakan karunia dan balasan bagi usaha seorang hamba. Maka seorang hamba yang mengharapkan limpahan karunia dan keselamatan harus terlebih dahulu menunaikan kewajibannya kepada Allah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa terus menanam benih-benih kebaikan yang di hari kemudian nanti kelak kita akan memetik hasil yang bermanfaat berupa keselamatan dari bencana dan malapetaka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.